Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar bin Gumilang dengan NPM 247822024. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on untuk mata kuliah cloud computing, yang dimana saya akan mengerjakan lab yang ada di chapter 3, yaitu adalah lab managing Red Hat OpenStack Platform Networking. Jadi di sini tuh kita disuruh untuk membuat project di OpenStack. Jadi kita akan membuat subnet untuk networknya dan menjalankan interface yang memakai network tersebut. Jadi kita akan mencari input mode, tempat interface, berjalan mencari MAC address instance, dan melihat flow OFN dan OFS yang berkaitan. Nah, untuk OFN itu apa ya? Kita coba cari dulu OFN sama OFS itu apa ya? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi OFN itu adalah Open Virtual Network dan OFS Open FC. Jadi adalah teknologi virtual. Jadi kayak virtual gitu lah, teknologi virtual. Nah, ini OVS itu berfungsi sebagai data plan, paket, sedangkan sebagai control plan, pengolah logika jaringannya. Nah, jadi di sini eh, kita langsung saja, kita di sini akan langsung menyiapkan environment lab-nya dengan eh, lab networking review start. Nah, di sini kita masuk dulu ke student user, ini passwordnya student. Ini kita menggunakan workstation dari Red Hat itu sendiri, kayak semacam virtualnya lah. Jadi di sini kita masuk ke terminal, kita X saja. Nah, di terminal ini kita akan membuat environment-nya dengan lab networking in reviews start enter. Jadi ini kita akan melakukan penambahan environment ya untuk di lab ini. Jadi dia kalau di sini itu lab networking start untuk menyiapkan apakah labnya itu environment dari lab ini tuh siap dipakai. Oke, yang pertama kita yang creating usernya developer 1 itu sukses. Dia akan meng-create adminnya dengan usernya itu operator 1, apakah dia sukses, kita tunggu. Oke, sukses, terus dia creating keeper, sukses, creating flavor yang sukses, dan image kita menggunakan rel 8, dan sukses semua. Oke, kita clear dulu. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh kita sebagai developer, kita satu itu disuruh user, suruh nge-create project networknya, itu namanya sendiri itu production network 4, dan nge-create subnetnya dengan snapnya production subnet 4 juga, dan kini kita menggunakan IP 192.168.10.0/24 untuk subnetnya, dan untuk name servernya 172.25.25.50.254. Nah, yang pertama kita disuruh open terminal, terus kita masuk ke dalam eh, directory developer1 production.exe dengan cara source slash developer1 min production versi. Nah, oke, udah masuk ke dalam directory developer. Justru kita disuruh ngebuat eh, comment to create production network 4 dengan cara OpenStack OpenStack create subnet. Network dulu deh yang pertama ini OpenStack network create. Create, jangan lupa tambahin ini. Terus di sini disuruh production network 4 min f JSON. Production min network 4 dan itu enter. Jadi kenapa kita di sini? Karena disuruh membuat jaringan di layer 2 di project. Nah, seperti ini. Terus dia akan
outputnya sendiri itu JSON ya, jangan dibaca dengan JSON. Apakah sudah production, linknya up, semuanya sudah up ya ini, kita clear. Setelah kita ngebuat networknya, sekarang kita akan di dalam project subnet 4 ini kita akan ngebuat subnet range-nya di 192.168.10.0. Nah, dengan cara OpenStack subnet read. Terus di sini kita jangan lupa subnet rank-nya range di 92.168.10.0/24. Nah, di sini dan DNS name servernya jangan lupa s name server. DNS name servernya 172.25.250. 172.25.250, 254. Habis itu untuk ini bawahnya network production min network. Untuk production kita kasih formatnya pakai JSON ya, subnet dot min fn. Jadi dia network form. Oh, jadi kayaknya ada yang salah, kita ulang lagi. Open sub subnet. Nah, ini misalnya salah kita pakai ini aja lah. Username servernya pasti tadi ada yang typo kayak. Ini terus ini hati-hati salah. Kita copy yang benar. Kita langsung enter saja. Jadi itu harusnya digabung ya. Sabar, bentar. Ini berarti masih di sininya nih. Jadi yang salah. Yang belum ngebuat production networknya nih. Belum benar berarti. Oke, kita clear. Lalu kita create yang benar lagi. Kalau masih nggak bisa, berarti nanti kita coba otak-atik dulu ya. Oke, berarti ini udah berhasil. Ini namanya udah production subnet 4. Berarti tadi ada typo di saat kita membuat production subnet 4-nya. Oke, setelah kita ngebuat production subnet 4 dan menambahkan di production subnet nih subnet rank-nya sama DNS-nya. Sekarang kita ngebuat instant name product server 4 using the setting in the flow table. Jadi di mana kita akan ngebuat di dalam production server 4-nya ada image, ada flavor, network, dan juga keypar. Dengan cara OpenText server create-nya kita kan
Ini kita akan menambahkan image-nya. Image-nya itu ada rel 8. Eh, image-nya sendiri tuh ada kayak 18 ya tuh kan. Kita pakai ini aja ya, Bris. Kita ulang lagi. Tab, server, ini. Ini emang kadang error, bisa jadi error di internetnya. 8. Oke, bilik spasial, terus kita kasih flavornya tuh default saja. Terus kita akan kasih key name-nya dengan sampel key pair-nya. Juga menambahkan net ID-nya yaitu production network 4. Dan jangan lupa kita akan menambahkan eh, outputnya itu JSON ya. Jadi untuk image-nya menggunakan RAW8 itu adalah untuk image OS-nya, terus flavor default-nya itu sebagai ukuran VM-nya, dan juga untuk keyname example pair-nya itu membuat memasang SSH key pair-nya. Terus ada juga NIC net-nya itu, production net itu menghubungkan instance-nya ke network 4 sendiri. Nah, dia kalau statusnya Bu, ini tuh ini kalau nunggu lama gini tuh kadang internetnya ini agak lag ya. Kita tunggu sampai berhasil aja. Sampai dia keluar output JSON ya. Kita tunggu. Oke, ini setelah kita tunggu tadi beberapa lama, ini statusnya tuh harusnya udah running nih. Dashboard-nya running, terus kita lihat di production ininya udah ada ya 10 IP-nya sendiri 10.53 dan statusnya sendiri itu udah aktif nih. Statusnya aktif, berarti udah jalan. Dan untuk IP-nya sendiri itu dia mendapatkan di sini ada IP. Nah, di sini dia mendapatkan production network 4 tuh IP-nya 192.168.10.5.3. 192.168.10.5.10.53. Oke, kita clear lagi agar lebih jelas. Setelah kita menambahkan eh, instance ke dalam produksi server 4, di sini kita akan determine the MAC address. Untuk kita akan pindah ke dalam operator satu ya. Ini kan di directory developer production kita akan pindah ke operator satunya dengan cara search operator satu production SC. Ya, kita udah pindah ke directory operator satu. Nah, di sini kita akan show apakah sudah ada nih IP-nya sendiri dari productionnya developer production satu ini dengan cara producer server 4 JSON. Gua aja. Nah, di sini kita lihat statusnya ini sudah aktif, itu sudah jalan, dan untuk addressing-nya itu udah ada, udah bisa, berarti udah jalan semua. Oke, sekarang kita di dalam ini kita akan menambahkan port list-nya atau melihat port list dari sub server production 4 sendiri. Jadi kan yang tadi kayak ngeliat keseluruhan ini ngelihat di dalam ini kita kita kurangi lagi agar lebih kelihatan lah jelas dari IP di. Nah, di sini kita lihat sendiri untuk MAC address-nya itu ada FA16 dan IP address-nya sendiri tuh dia tuh terdaftar sebagai 192.168.50.53 dan statusnya sendiri udah
aktif ya, jadi udah berhasil. Oke, setelah itu kita akan log on the computer node hosting. Jadi kita akan menyatukan komputer node tempat Eastern berjalan. Comment to view the flow grid specifically for the instance locate the reverse flow DHCP request. Jadi kita akan melakukan DHCP request untuk UDP di source port 68 dan ARP request. Jadi kita ke SSH admin compute 1. Oke, kita sudah login ke dalam hit admin com 1 dan kita akan sudo i. Sudo ini apa sih? Jadi kita masuk ke dalam root di admin compute 1. Nah, setelah itu kita akan run OVS tadi. Run OVS artinya kita akan merun open switch-nya. Nah, di sini. Jadi ini berarti MAC address-nya ya. Kita akan nge-run MAC address-nya. MAC address dari production subnet 4-nya tadi. Enter. Oke, kayaknya. Oh, kayaknya kan beda nih FA-nya. Kita berarti pakai ini, grab, oke, atau grab, tanda petik ya. Tanda petik, terus pakai FA yang ini nih. Kayak punya kita itu tadi kan punyanya kita copy, kita tinggal taruh di sini, copy. Ini kita ketik saja FA detik 2 16 16.2 3E plus 3E titik 2 3E lagi habis itu 3480 titik 2 34 titik 2 80 FA 16 3E 3E 34 FA 16 3E 34 80 tanda petik lagi kita enter. Oh, ini salah nih, salah saat berarti ini sintaksnya salah. Jadi kita copy saja ini kita yang ini jangan sampai sini. Nah, kita petik yang FA titik 2 16 2 3 E titik 2 3 E titik 3 4 titik 80 kita lagi kita enter. Oke. Ini ya udah kelihatan ya untuk dari IP-nya sendiri dia memakai dia ngebaca MAC address-nya dari punya yang kita telah buat. Jadi ini harusnya nggak usah ikut dari sini karena ini kan beda ya. Nah, sekarang setelah kita ngebuat sebuah ini, kita akan coba review apakah sudah benar let networking
Oh, kayaknya kita masuk dulu ke dalam student. Kita masuk ke ini aja deh, ke short developer aja. Kan kita masih di root komputernya. Masuk ke sini. Oke. Nah, udah logout, kita terus masuk ke short satu RC. Saya udah exit, udah keluar. Nah, di sini coba kita langsung melakukan tab upgrade. Ya, kita lihat apakah sudah. Ya, untuk production server tempatnya pas, subnet tempatnya pas, berarti udah benar. Production server tempatnya pas, dan overload grabnya udah benar semua ya, udah pas semua. Jadi setelah ini ya udah kita langsung finish aja karena udah selesai. Jadi kita akan menghapus environment-nya agar saat kita mau ngebuat sebuah lab lagi, menjalankan lab yang lain agar berhasil ya. Karena kadang kalau kita belum download masih dia belum kita hapus nanti dia masih ada guys untuk instant dan subnetnya. Jadi kan kalau kita ngebuat instant dan subnet yang baru jadi masih ke stuck, masih ada yang lama gitu. Jadi mungkin ya itu saja untuk lab kali ini. Bila saya ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tunggu sampai apakah sudah sukses hapus semua ya. Ya udah selesai, udah kehapus. Ya, jadi mungkin videonya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.